Pagi anak-anak ibu sekalian, salam sejahtera buat kita kembali bersama ibu dalam pertemuan pelajaran matematika. Nah anak-anak ibu, seperti biasa kita akan masuk ke materi matematika pertemuan ke-10. Nah sebelum memulai pembelajaran kita awali pertemuan kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Kita berdoa dalam hati, doa dimulai. Doa selesai. Hari ini kita akan membahas tentang perkalian pecahan biasa dan pecahan campuran. Jangan lupa isi daftar hadirmu dengan memberi tanda like atau komen pada kolom komentar. Kemudian jangan lupa like dan subscribe video pembelajaran ibu ini. Oke nak, kita akan memulai pembelajaran kita. Ikuti dengan semangat ya nak ya. Nah, yang pertama perkalian dua pecahan. Nah, perkalian dua pecahan dilakukan dengan mengalihkan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Contoh ya, 2/3 dikali 3/4. Pembilangnya adalah 2 dan 3, penyebutnya adalah 5 dan 4. Maka sesuai dengan rumus di atas tadi, maka kalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Maka kalikan nak, 2 dikali 3 per 5 dikali 4. Maka 2 dikali 3 sama dengan 6, 5 dikali 4 sama dengan 20. Maka hasilnya 6/20. Nah 6/20 di sini masih bisa kita sederhanakan. Itu sama-sama dibagi 2 ya nak ya. Nah sekarang kita lihat penyederhanaannya sama-sama dibagi 2. Nah, 6 dibagi 2 sama dengan 3, 20 dibagi 2 sama dengan 10. Maka 6/20 sama dengan 3/10 jika kita sederhanakan. Sehingga 2/5 kali 3/4 sama dengan 3/10 ya. Yang kita tuliskan bentuk sederhananya saja ya nak ya. Oke, kita lanjut, paham ya nak ya. Contoh yang kedua yaitu ya 3/5 dikali 6/3. Nah ya, sama dengan titik-titik. Kalikan pembilang dengan pembilang yaitu 3 dan 6, penyebut dengan penyebut yaitu 5 dan 3. Nah ya, maka kita kalikanlah di sini nah ya. Maka 3 dikali 6 sama dengan 18. 5 dikali 3 sama dengan 15. Maka hasilnya 18/15. Nah, 18/15 kita sederhanakan ya nak ya, karena masih bisa sama-sama dibagi 3 atau kita mencari EPB di sini ya. Yaitu EPB dari 18 dan 15 itu 3. Maka sekarang sama-sama kita bagi. 18 dibagi 3 sama dengan 6, 15 dibagi 3 sama dengan 5. Maka hasilnya 6/5 ya. Sehingga ya 3/5 dikali 6/3 itu hasilnya sama dengan 6/5 atau kita ubah menjadi pecahan campuran ya, karena masih bisa disederhanakan. Mengapa? Karena penyebut lebih besar, pembilang lebih besar dari penyebut. 6 dibagi 5 sama dengan 1/5 ya. Jadi tuliskan 6/5, kemudian bentuk sederhananya lagi ya. Oke, sampai di situ paham nak? Iya, ibu rasa pasti paham nah ya. Kemudian kita masuk yang kedua, perkalian pecahan bilangan biasa dengan bilangan asli ya. Perkalian bilangan biasa dengan bilangan asli. Caranya, kalikan bilangan asli dengan pembilang dan penyebutnya tetap. Ya, kita lihat contoh. Contoh yang pertama, 6 dikali 3/4. 6 di sini adalah bilangan asli. Nah ya, sama dengan titik-titik ya. Maka kalikan bilangan asli dengan pembilang. Pembilangnya adalah 3 ya nak ya. Maka kita kalikan ya nak ya. Maka kita kalikan 6 dikali 3/4 ya. Ini dia, 6 dikali 3/4 sama dengan 6 kali 3 sama dengan 18/4. Nah sekarang 18/4 kita ubah menjadi pecahan campuran karena lebih besar pembilang dari penyebut. 18 dibagi 4 sama dengan 4 dikali 4 sama dengan 16 ditambah 2 sama dengan 18. Maka 18/4 sama dengan 42/4. Nah anak-anak ibu, 42/4 juga masih bisa kita sederhanakan. Sama-sama dibagi
2. Kita cari PPB dari 2 dan 4. Nah, namun di sini bilangan asli atau bilangan bulat yang 4 ini tidak boleh disederhanakan. Yang boleh adalah pecahannya saja. Maka 2 dibagi 2 sama dengan 1, 4 dibagi 2 sama dengan 2. Maka hasilnya 4, 1 per 2. Sehingga 6 dikali 3 per 4 sama dengan 4, 1 per 2. Ya, atau kalian bikin 4 2 per 4 sama dengan 4 1 per 2 enak ya, atau 18 per 4 sama dengan 4 2 per 4 sama dengan 4 1 per 2. Bisa enak ya. Oke, yang kedua 2 per 3 dikali 9 enak ya. Nah tadi katanya kalikan pembilang dengan bilangan asli per penyebutnya tetap ya, maka kita kalikan di sini enak ya. Nah 2 dikali 9 per 3. Ini dia 2 dikali 9 per 3. 2 kali 9 sama dengan 18 per 3. 18 dibagi 3 sama dengan 6. Nah kebetulan ini habis dibagi enak ya. Maka hasilnya 6. Tidak masalah enak walaupun hasilnya adalah bilangan asli lagi. Ya maka 2 per 3 dikali 9 sama dengan 6. Paham ya nak ya? Iya. Cukup paham, pintar. Kita lanjut ya nak ya. Kita lanjut di sini yang ketiga, perkalian pecahan campuran dengan bilangan biasa. Ya, nah di sini pecahan campurannya harus kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. Sudah tahu caranya ya karena sudah kita pelajari. Lalu kalikan pembilang dengan bilangan asli dan penyebutnya tetap. Nah kita lihat contoh. Ya, 1 2 per 5 dikali 4. Nah ya, 1 2 per 5 dikali 4. Nah di sini pecahan campuran akan kita ubah menjadi pecahan biasa. Caranya 5 dikali 1 ditambah 2. Nah ya, sehingga dihasilkan pecahan biasanya menjadi ya 7 per 5 dikali 4. Ya 5 kali 1 5 tambah 2 kan 7, karena 7 per 5 dikali 4. Kalikanlah pembilangan dengan bilangan asli. 7 dikali 4 per 5 sama dengan 28 per 5. Nah kita sederhanakan enak ya. 28 dibagi 5. 5 dikali berapa mendekati 28? Yaitu 5 dikali 5. Maka hasilnya 5 dikali 5 sama dengan 25. Ditambah 3 sama dengan 28 enak ya. Jadi 28 per 5 menjadi 5. 3 per 5. Itu sudah tahu enak ya. Sudah pernah kita pelajari. Ya, jadi 1 2 per 5 dikali 4 itu hasilnya sama dengan 28 per 5 atau 5 3 per 5. Dari situ paham ya, ya. Oke, contoh yang kedua. 3 dikali 1 4 per 7. Kita ubah dulu 4 per 7 menjadi pecahan biasa. Caranya sudah tahu kan nak ya? Iya. 3 dikali 7 dikali 1 sama dengan 7 ditambah 4 sama dengan 11. Maka 11 per 7. Ya nak ya. Bentuknya ini ya, bentuk pecahan biasanya. Maka 3 dikali 11 per 7 sama dengan 3 dikali 11 per 7. 3 kali 11 33 per 7. Nah 33 per 7 masih dapat kita sederhanakan enak ya. Menjadi ya 33 dibagi 7 menjadi 45 per 7. Enak ya. Oke, sampai di situ bisa paham ya ya. Iya. Jadi 31 per 4 3 dikali 1 4 per 7 itu hasilnya sama dengan 33 per 7 atau 45 per 7. Sampai di situ paham ya? Oke, kita lanjut yang keempat. Perkalian pecahan campuran dengan pecahan biasa. Enak ya? Kita lihat sama caranya juga enak. Kita harus mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Lalu nanti kita kalikan pembilang dengan pembilang dan penyebutnya dengan penyebut. Kita lihat contoh. Enak ya? 1 per 4 dikali 1 per 6. Kita ubah dulu ini menjadi pecahan biasa. Tahu kan caranya enak ya? Maka 1 4 per 7 itu menjadi 5 per 4. 4 kali 1 4 tambah 1 5. Maka 5 per 4 hasilnya enak ya. Dikali 1 per 6. Maka 5 per 4 dikali 1 per 6 sama dengan 5 dikali 1 sama dengan 5. 4 dikali 6 sama dengan 24. Maka hasilnya 5 per 24. Nah di sini 5 per 24 tidak dapat disederhanakan. Jadi dibiarkan saja 5 per 24 enak ya. Jadi 1 per 4 dikali 1 per 6 sama dengan 5 per 24.
Gampang ya nak ya? Iya, paham ya? Contoh yang kedua nak, 2/5 dikali 1, 3/7. Maka yang harus kita lakukan adalah ubah pecahan campuran, yaitu 1 3/7 menjadi pecahan biasa. Itu yang pertama kita lakukan dulu ya nak ya. Maka 2/5 dikali 7 kali 1, 7 tambah 3, 10. Maka 10/7. Sekarang sudah bisa kita kalikan ya nak ya. 2 dikali 10 sama dengan 10. 5 dikali 7 sama dengan 35. Maka hasilnya 20/35. Nah 20/35 ini nak dapat kita sederhanakan. Cari FPB-nya. Maka nanti dihasilkan 5 ya. Maka 20 dibagi 5 atau habis dibagi dengan bilangan yang sama ya nak ya. Sama dengan 4. Juga 5 dibagi 5 sama dengan 7. Maka ya nak ya, 2/5 dikali 1, 3/7 hasilnya 4/7. Paham ya nak ya? Nah kita lihat yang terakhir, perkalian pecahan campuran dengan pecahan campuran. Sama ya nak ya. Di sini pecahan campuran kita ubah dulu menjadi pecahan biasa, lalu kalikan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Contoh yang pertama, 1/4 dikali 2, 1/6 sama dengan titik-titik. Maka yang harus kita lakukan adalah mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Caranya, bila penyebut dikali bilangan bulat, ya nak ya, ditambah pembilang. Maka 4 dikali 1 sama dengan 4 ditambah 1 sama dengan 5. Maka 5/4. 1/4 itu menjadi 5/4. Sekarang yang kedua ya nak ya. 6 dikali 2 sama dengan 12. Tambah 1 sama dengan 13. Maka 21/6 sama dengan 13/6. Nah sekarang sudah bisa kita kalikan nak. Kalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Maka 5 dikali 13 sama dengan 65. 4 dikali 6 sama dengan 24. Nah sekarang lihat nak, pembilang lebih besar dari penyebut. Maka sederhanakan menjadi pecahan campuran. 65/24 artinya 65 dibagi 24 sama dengan 2. 17/24. Jadi ya 1/4 dikali 2 1/6 sama dengan 65/4 per 24 sama dengan 2 17/24. Sampai di situ bisa paham ya nak ya. Oke, kita lanjut contoh yang kedua. Contoh yang kedua, 21/4 dikali 1 1/8. Kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. Oke, kita ubah ya nak ya. 4 dikali 2 sama dengan 8 tambah 1 sama dengan 9. Maka 21/4 menjadi 9/4. Pecahan yang keduanya ya nak ya. 8 dikali 1 sama dengan 8 ditambah 1 sama dengan 9. Maka 8 dikali 1 sama dengan 8 tambah 1 dengan 9. Maka 1/8 sama dengan 9/8. Nah sekarang kita kalikan. 9 dikali 9 sama dengan 81. 4 dikali 8 sama dengan 32. Nah sekarang nak ya, kita sederhanakan karena pembilang lebih besar dari penyebut ya. Nah ini kita tidak bisa sederhanakan dengan cara membagi dengan bilangan yang sama karena tidak ada FPB-nya nanti di sini yang sama-sama bisa dibagi nak. Maka kita lihatlah, kita ubahlah menjadi pecahan campuran. Maka 81 dibagi 32 ya sama dengan 2 17/32 ya. Sehingga 21/4 dikali 1/8 sama dengan 81/32 sama dengan 2 17/32. Pahamnya nak ya? Jadi gampang. Inti daripada perkalian pecahan adalah kalikan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut ya nak ya. Nah, di mana jika terdapat pecahan campuran, ubah terlebih dahulu menjadi pecahan biasa. Nah, untuk tugas nak di sini ada ibu berikan 5 ya nak ya. Ya, yang pertama 3/5 dikali 5/12. Yang kedua 2 dikali 2/15. Yang ketiga 2 5/8 dikali 6. Yang keempat 1 7/8 kali 4/5. Dan yang terakhir 1 1/4 dikali 1 1/8. Nah anak-anak ibu, jika kamu memperhatikan ibu menerangkan, pasti kamu bisa memahami. Jadi ibu harapkan bagi anak-anak ibu yang belum mengumpulkan tugas atau masih ada tugasnya yang masih
tidak lengkap, harap dilengkapi karena Senin tanggal 6 September kita akan mengadakan ujian tema 2. Bagi anak-anak ibu yang tugasnya belum lengkap, mohon maaf nanti mungkin tidak akan diberikan mengikuti ujian, enak ya, agar kita tetap disiplin. Oke, jangan lupa setiap Selasa kita mengumpulkan tugas enak ya, dan jangan dicampur bukunya ya, sesuai dengan mata pelajarannya. Demikian pertemuan kita hari ini nak. Selamat belajar, selamat mengerjakan tugasnya, tetap semangat belajarnya, dan ibu ucapkan salam sehat buat kita semua, tetap semangat dalam belajarnya.